Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Siti Rismayanti. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi analisis lingkungan internal organisasi. Jadi kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu terkait dengan definisi dari lingkungan internal organisasi. Jadi lingkungan internal organisasi ini adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi serta pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada faktor-faktor internal organisasi. Yang pertama itu ada karakteristik bisnis dan juga industri. Nah, jadi karakteristik bisnis dan industri ini ada merupakan karakteristik atau sifat suatu bisnis dan industri yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia secara praktik manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Jadi, setiap industri ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan tenaga kerja yang dengan kompetensi yang berbeda juga. Jadi contohnya itu adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan programmer dan analisis sistem yang memiliki kemampuan teknologi informasi yang tinggi. Nah, jadi perusahaan teknologi itu seperti misalnya pengembangan aplikasi ataupun perangkat lunak itu memerlukan karyawan yang menguasai pemrograman, analisis data, dan juga teknologi informasi. Jadi sebaliknya perusahaan manufaktur itu lebih membutuhkan karyawan yang mampu mengoperasikan mesin produksi, melakukan pengendalian kualitas, dan juga memahami bagaimana proses manufaktur. Jadi perbedaan kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik industri ini sangat mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh organisasi. Ya, dengan demikian, strategi manajemen sumber daya manusia ini harus disesuaikan dengan karakteristik industri agar organisasi dapat memperoleh dan juga membangun sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedua itu ada misi dan strategi organisasi. Jadi misi dan strategi organisasi ini merupakan tujuan yang ingin dicapai organisasi serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi misi organisasi ini memberikan arah yang jelas mengenai keberadaan organisasi dan juga hasil yang ingin dicapai di masa depan. Jadi misi organisasi ini berfungsi sebagai pedoman di dalam menentukan berbagai kebijakan organisasi termasuk kebijakan manajemen sumber daya manusia. Melalui misi yang jelas, organisasi ini dapat menentukan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, jadi sedangkan strategi organisasi ini merupakan langkah atau tindakan yang digunakan untuk mewujudkan misi organisasi tersebut. Jadi strategi ini akan mempengaruhi proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja hingga sistem kompensasi yang diterapkan kepada karyawan. Nah, contohnya itu jika sebuah perusahaan memiliki strategi menjadi pemimpin inovasi di pasar, maka bagian manajemen sumber daya manusianya harus merekrut karyawan yang kreatif. Nah, jadi contohnya itu perusahaan yang berfokus pada inovasi merekrut karyawan yang kreatif dan juga inovatif. Jadi jika strategi perusahaan adalah menghasilkan produk baru secara berkelanjutan, maka perusahaan itu akan mencari karyawan yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, mampu memecahkan masalah, dan juga berani mengemukakan ide baru. Jadi dengan demikian, proses rekrutmen dan juga pengembangan SDM ini harus disesuaikan dengan strategi organisasinya. Dan yang ketiga itu ada size of the organization atau ukuran organisasi. Jadi besar kecilnya organisasi itu yang diukur berdasarkan jumlah karyawan, tingkat penjualan atau pendapatan. Jadi ukuran organisasi ini sangat mempengaruhi kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pada organisasi yang berukuran kecil, biasanya proses pengelolaan SDM itu dilakukan secara sederhana dan fleksibel. Jadi pengambilan keputusannya itu dapat dilakukan dengan cepat karena jumlah karyawan yang relatif sedikit. Nah, sedangkan organisasi yang berukuran besar itu akan memerlukan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih formal dan terstruktur. Jadi organisasi besar ini umumnya memiliki departemen SDM khusus yang bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja karyawan. Jadi semakin besar ukuran organisasi, maka semakin kompleks juga pula tantangan dalam mengelola sumber daya manusianya. Jadi oleh karena itu, organisasi itu perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan ukuran dan kebutuhan perusahaan.
Nah, contohnya itu perusahaan multinasional seperti Unilever memiliki sistem rekrutmen, pelatihan, dan juga penilaian kinerja yang lebih terstruktur dibandingkan usaha kecil atau UMKM. Jadi perusahaan seperti Unilever ini, perusahaan besar ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang banyak dan juga sumber daya yang lebih besar sehingga mampu menyelenggarakan pelatihan secara rutin dan juga sistematis. Sebaliknya, usaha kecil itu sering kali memiliki keterbatasan biaya sehingga pelatihan dilakukan secara sederhana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat itu ada struktur of the organization atau struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini adalah susunan pembagian tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Jadi struktur organisasi ini menentukan bagaimana pekerjaan itu dibagi, siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, dan bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Nah, jadi struktur organisasi ini dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Jadi struktur vertikal ini memiliki tingkatan hierarki yang jelas sehingga pengambilan keputusan itu cenderung terpusat pada manajemen puncak, sedangkan jadi di mana struktur ini itu memudahkan pengawasan, namun terkadang membuat proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih lambat. Nah, sebaliknya struktur horizontal itu memiliki jumlah tingkatan yang lebih sedikit sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan juga fleksibel. Jadi struktur ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi karyawan untuk ikut berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Nah, contohnya itu startup. Jadi perusahaan startup itu biasanya menggunakan struktur yang lebih fleksibel dan datar sehingga komunikasi antar bagian itu berlangsung lebih cepat dibandingkan organisasi yang sangat birokratis. Jadi pada startup ini komunikasi antar karyawan dan juga manajemen itu biasanya lebih cepat karena tingkat hierarkinya yang sedikit. Jadi sebaliknya perusahaan birokratis ini memiliki banyak tingkatan jabatan sehingga proses komunikasi dan juga pengambilan keputusan itu memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian selanjutnya itu ada budaya organisasi. Nah, jadi budaya organisasi ini merupakan sebuah nilai, keyakinan, tradisi, ataupun kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasinya di perusahaan tersebut. Jadi budaya organisasi ini menjadi pedoman bagi karyawan dalam berperilaku dan juga bekerja sehari-hari. Nah, nilai organisasi ini menunjukkan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh organisasi. Keyakinan ini mencerminkan pandangan bersama mengenai cara terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi sedangkan dan tradisi itu merupakan praktik yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menjadi bagian dari identitas organisasi tersebut. Jadi sementara itu untuk kebiasaan itu merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang oleh anggota organisasi. Nah, jadi budaya organisasi yang kuat ini dapat meningkatkan komitmen, loyalitas, dan juga motivasi kerja karyawan. Nah, selain itu budaya organisasi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan juga kinerja organisasi secara keseluruhan. Contohnya itu perusahaan Google yang memiliki budaya organisasi yang mendorong kreativitas, inovasi, dan juga kolaborasi sehingga kebijakan manajemen sumber daya manusia dirancang untuk mendukung budaya tersebut. Nah, jadi perusahaan yang memiliki budaya inovatif itu biasanya memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menyampaikan gagasan dan juga melakukan eksperimen dalam kerjaannya. Jadi kondisi ini dapat meningkatkan kreativitas serta mendorong munculnya inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, selanjutnya yaitu filosofi dan prioritas manajemen. Nah, jadi filosofi dan prioritas manajemen ini adalah suatu pandangan, nilai, dan juga tujuan yang dimiliki manajemen dalam menjalankan organisasinya. Jadi filosofi manajemen ini mencerminkan cara pandang pimpinan terhadap karyawan dan juga organisasi. Nah, jadi filosofi manajemen ini akan mempengaruhi berbagai kebijakan MSDM. Jadi apabila manajemen memandang karyawan sebagai aset yang penting, maka organisasi akan lebih banyak berinvestasi dalam pelatihan dan juga pengembangan karyawannya. Nah, prioritas manajemen menunjukkan aspek yang dianggap penting, paling penting oleh pimpinan organisasi. Jadi beberapa organisasi itu emang terkadang lebih memprioritaskan efisiensi biaya, sedangkan organisasi lain itu lebih menekankan inovasi, kualitas, juga kepuasan pelanggan. Jadi perbedaan filosofi dan juga prioritas tersebut akan mempengaruhi proses rekrutmen, promosi, pemberian kompensasi, sampai dengan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Nah, contohnya itu jika manajemen prioritas ke efisiensi biaya, maka perusahaan akan lebih selektif dalam perekrutan dan juga pengeluaran untuk program pelatihan karyawan. Nah,
Jadi perusahaan yang mengutamakan efisiensi akan berusaha mengendalikan biaya operasional termasuk biaya tenaga kerja. Ya oleh karena itu perusahaan akan lebih selektif dalam rekrutmen, pelatihan maupun pemberian kompensasi agar pengeluaran itu tetap terkendali. Selanjutnya itu adalah peran serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini merupakan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan karyawan dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Nah, jadi salah satu fungsi utama serikat pekerja ini adalah untuk melindungi hak-hak karyawan. Jadi serikat pekerja ini membantu memastikan bahwa karyawan itu memperoleh upah yang layak, kondisi kerja yang aman, serta perlakuan yang adil di dalam perusahaan. Jadi contohnya itu ketika perusahaan ingin mengubah sistem pengupahan atau jam kerja, manajemen biasanya harus berdiskusi dan bernegosiasi terlebih dahulu dengan serikat pekerja. Jadi sebelum menetapkan kebijakan mengenai gaji ataupun upah, ataupun jam kerja, jadi perusahaan itu biasanya melakukan negosiasi dengan serikat pekerja. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil itu dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan sekaligus melindungi hak-hak karyawan. Kemudian kemudian karena materi pertama itu sudah selesai, kita lanjut ke kesimpulannya, yaitu lingkungan internal organisasi ini terdiri atas 7 faktor utama, yaitu karakteristik bisnis dan industri, misi dan strategi organisasi, ukuran organisasi, struktur organisasi, budaya organisasi, filosofi dan juga prioritas manajemen, serta peran serikat pekerja. Jadi ketujuh faktor tersebut saling mempengaruhi kebijakan dan juga praktik manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, analisis lingkungan internal ini sangat penting agar organisasi itu dapat menyusun strategi manajemen sumber daya manusia yang tepat, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai workflow analysis dan strategic job analysis. Oke. Jadi yang pertama itu terkait dengan future of work and talent management. Jadi talent management ini adalah proses terintegrasi yang dilakukan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, mempertahankan, dan juga mengelola karyawan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Jadi melalui talent manajemen, organisasi ini dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang berkualitas untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini maupun masa depan. Nah, jadi talent management itu tidak hanya berfokus pada perekrutan karyawan, tapi juga mencakup pengembangan kompetensi, perencanaan karir, penilaian kinerja, dan juga retensi karyawan. Oleh karena itu, talent management ini menjadi bagian penting di dalam strategi Human Resource Management atau SHRM. Nah, jadi ada poin pentingnya, itu yang pertama, dunia kerja itu akan terus mengalami perubahan, yang kedua organisasi itu membutuhkan SDM yang adaptif, yang ketiga itu talent manajemen akan menjadi bagian penting dalam SHRM. Kemudian workflow analysis. Jadi workflow analysis ini adalah analisis alur kerja dalam organisasi yang bertujuan untuk memahami bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan serta bagaimana input, proses, dan juga output itu saling berhubungan dalam menghasilkan produk ataupun jasa. Jadi analisis ini membantu organisasi mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, serta bagaimana sumber daya itu digunakan dalam proses kerja. Nah, adapun komponen dari workflow analisis ini yang pertama itu ada input. Jadi input ini merupakan seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses kerja. Jadi input ini dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, teknologi, informasi, peralatan maupun modal yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kemudian yang kedua itu ada proses. Jadi proses ini merupakan serangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output. Jadi pada tahap ini seluruh sumber daya yang tersedia itu digunakan untuk menghasilkan sebuah produk ataupun jasa yang memiliki nilai tambah. Kemudian yang ketiga itu ada output. Jadi output ini merupakan hasil akhir dari proses kerja yang dapat berupa barang maupun jasa. Nah, contohnya itu restoran mengubah bahan baku dan tenaga kerja menjadi makanan siap saji. Nah, jadi dalam restoran bahan baku seperti misalkan beras, sayuran ataupun daging itu masuk ke input. Nah, bahan-bahan tersebut kemudian diolah oleh koki itu melalui proses memasak. Nah, pada akhirnya
berupa makanan, pada akhirnya terjadilah output atau hasil yang dihasilkan, yaitu berupa makanan siap saji yang disajikan pada pelanggan sebagai output. Nah, adapun langkah-langkah dari workflow analysis, yaitu yang pertama adalah memahami tujuan dan strategi organisasi. Jadi, langkah pertama adalah memahami tujuan organisasi agar analisis yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan bisnis dan juga organisasi. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi input, proses, dan juga output. Jadi organisasi perlu mengidentifikasi sumber daya yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, serta hasil yang diharapkan dari proses kerja tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengidentifikasi tugas pada input unit kerja. Jadi setiap bagian organisasi itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi oleh karena itu, setiap aktivitas itu harus dipetakan secara jelas. Kemudian yang keempat itu ada menganalisis penggunaan waktu dan juga sumber daya. Jadi analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pemborosan waktu, biaya, ataupun sumber daya di dalam proses kerja. Nah, kemudian yang kelima itu ada menyusun alur kerja yang efektif. Jadi setelah seluruh data dianalisis, organisasi dapat menyusun alur kerja yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu job design, job redesign, dan job analysis. Yang pertama itu ada job design. Jadi job design-nya adalah proses merancang tugas dan juga tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Jadi job design ini adalah proses merancang tugas, tanggung jawab, dan juga hubungan kerja di dalam suatu pekerjaan. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan pekerjaan yang dapat dilakukan secara efektif dan juga memberikan kepuasan kepada karyawan. Kemudian yang kedua itu ada job redesign. Jadi job redesign-nya adalah proses mengubah atau memperbaiki pekerjaan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun karyawan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada job analysis. Jadi job analysis ini merupakan proses mengumpulkan dan juga menganalisis informasi mengenai suatu pekerjaan termasuk tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan juga persyaratan jabatan. Kemudian ada understanding job analysis. Jadi job analysis ini adalah sebuah proses untuk menentukan tugas, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif. Nah, adapun komponen dari job analysis yang pertama itu ada job content. Jadi job content ini menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan juga aktivitas yang harus dilakukan oleh para pemegang jabatan. Kemudian yang kedua itu ada job konteks. Jadi job konteks ini menjelaskan kondisi dan juga lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, termasuk hubungan kerja, resiko pekerjaan, ataupun kondisi fisik lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga itu ada job recruitment. Jadi ini menjelaskan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan, ataupun kemampuan-kemampuan lainnya. Kemudian ada manfaat dari job analisis. Yang pertama itu adalah dasar rekrutmen. Jadi job analisis ini membantu organisasi menentukan calon karyawan yang dibutuhkan. Kemudian ada dasar pelatihan, yaitu job analisis ini membantu mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan melalui program pelatihan. Yang ketiga itu ada dasar penilaian kinerja. Jadi job analisis ini digunakan sebagai standar untuk menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang keempat itu ada dasar kompensasi. Job analisis ini membantu menentukan sistem gaji yang sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan juga kompleksitas pekerjaan karyawan. Kemudian yang terakhir itu ada strategic job analysis. Jadi strategic job analysis ini merupakan pengembangan dari job analisis tradisional yang berorientasi pada kebutuhan organisasi saat ini maupun di masa depan. Jadi pendekatan ini muncul karena perubahan teknologi dari lingkungan bisnis ini menyebabkan pekerjaan itu menjadi lebih dinamis. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya fokus pada tugas yang dilakukan saat ini, tetapi juga kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan di masa depan. Kemudian ada strategi job analysis. Strategi job analysis adalah analisis jabatan yang berorientasi pada organisasi saat ini dan masa depan untuk mendukung strategi bisnis. Adapun karakteristiknya, yaitu yang pertama itu berorientasi masa depan. Jadi analisis pekerjaan
itu mempertimbangkan kebutuhan organisasi di masa depan. Kemudian ada fleksibel, jadi deskripsi pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga ada berbasis kompetensi, jadi fokus utama terletak pada kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat itu mendukung strategi organisasi, jadi seluruh aktivitas manajemen sumber daya manusia itu diselaraskan dengan strategi bisnis organisasinya. Kemudian ada perbedaan tradisional dan strategic job analysis. Jadi yang pertama itu, tradisional job analysis ini berfokus pada tugas dan juga tanggung jawab pekerjaan yang spesifik. Jadi pendekatan ini lebih menekankan kondisi pekerjaan saat ini dan jarang memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Sebaliknya, strategi job analysis ini berfokus pada hasil kerja, kompetensi, dan juga kebutuhan organisasi di masa depan. Jadi pendekatan ini itu lebih fleksibel sehingga organisasi itu dapat lebih siap untuk menghadapi perubahan pada lingkungan bisnis. Kemudian ada selanjutnya itu mengenai dejobbing dan kompetensi profiling. Pertama itu adalah dejobbing. Jadi jobbing ini adalah kondisi ketika pekerjaan itu tidak lagi dibatasi oleh tugas-tugas yang kaku dan spesifik. Jadi konsep ini muncul karena organisasi ini membutuhkan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan juga mampu menjalankan berbagai jenis pekerjaannya. Jadi adapun karakteristiknya yang pertama itu adalah multi-skilling. Jadi karyawan itu memiliki berbagai keterampilan yang memungkinkan mereka melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua ada multitasking. Jadi karyawan itu mampu mengerjakan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga ada job rotation. Jadi karyawan itu dipindahkan ke berbagai posisi untuk memperluas pengalaman dan juga kompetensinya. Kemudian ada yang keempat itu fleksibilitas kerja. Jadi karyawan ini dapat menyesuaikan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi kemudian ada kompetensi profiling. Jadi kompetensi profiling ini adalah proses mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan secara efektif. Jadi kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, ataupun karakteristik yang mendukung keberhasilan kerja. Jadi melalui kompetensi profiling, organisasi dapat memastikan bahwa setiap jabatan itu ditempati oleh individu yang memiliki kompetensi yang sesuai. Nah, adapun manfaatnya yaitu yang pertama mendukung rekrutmen, kedua membantu pelatihan, yang ketiga mendukung pengembangan karir, dan yang keempat itu menjadi dasar penilaian kinerja. Kemudian ada understanding job analysis. Jadi strategi job modeling ini adalah metode yang menghubungkan strategi organisasi dengan kompetensi yang dibutuhkan karyawan. Nah, adapun komponennya yaitu yang pertama adalah can do competencies. Jadi adalah can do competencies ini merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan teknis, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang kedua itu ada jadi contohnya itu adalah kemampuan menggunakan perangkat lunak atau kemampuan analisis data dan juga kemampuan teknis-teknis lainnya. Kemudian yang kedua itu ada will do kompetensi. Jadi will do kompetensi ini berkaitan dengan motivasi, komitmen, sikap, dan juga kemauan karyawan untuk terus belajar, untuk bekerja secara optimal. Jadi contohnya itu adalah seperti semangat kerja, tanggung jawab, loyalitas, ataupun kemauan karyawan itu untuk belajar. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menyiapkan kompetensi di masa depan. Kemudian yang kedua itu untuk mendukung pencapaian strategi organisasi. Baik, karena materi yang kedua ini sudah selesai, kita langsung lanjut saja ke kesimpulan. Jadi workflow analisis dan juga strategi job analysis ini merupakan bagian penting di dalam manajemen sumber daya manusia strategis. Jadi workflow analisis ini membantu organisasi memahami alur kerja dan juga penggunaan sumber dayanya secara efektif. Sedangkan job analysis ini memberikan informasi mengenai tugas dan juga kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Selain itu, strategic job analysis, dejobbing, kompetensi, profiling, dan strategic job modeling ini membantu organisasi untuk menciptakan tenaga kerja yang fleksibel, kompeten, dan juga siap untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan.
Jadi itu saja presentasi dari saya. Mohon saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan mengaturkan para Santi, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam hari